Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah peristiwa perang Uhud bagian yang ketiga. Hamzah adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk syuhada yang paling terkenal dalam perang Uhud. Beliau dibunuh oleh Wahsy sebelum Wahsy masuk Islam. Ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa perang Uhud dengan air mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan kebebasan, aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak dengan cara Habasyah jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, ku cari Hamzah dan ku incar dia. Kemudian kulihat dia di tengah-tengah orang banyak, seperti seekor unta kelabu sedang membabati orang dengan pedangnya. Lalu tombak ku ayun-ayunkan, dan setelah merasa pasti pada sasaran, baru ku lemparkan tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Hamzah. Ku biarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu ku hampiri dia dan ku ambil tombakku. Lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana, sebab sudah tidak ada lagi tugas selain itu. Ku bunuh dia hanya supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terkenal dan paling berani. Pada perang Uhud itu, ia yang menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dibunuhnya Arta bin Abdul Sawrohbil dan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Setiap lawan di hadapannya dirobohkan dengan pedangnya, dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran, dengan tergesa-gesa, Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantung Hamzah dan memakannya begitu saja sambil menari-nari. Tubuh Hamzah ditemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tercapik-capik. Kaum muslimin bertempur dengan gagah, tapi tidak semuanya mendapatkan surga. Contohnya adalah Kusman. Kusman adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki pahlawan tetapi ahli neraka. Kusman pun disebut sebagai orang yang munafik. Pada awalnya, Kusman tidak ingin ikut kaum muslimin untuk perang Uhud karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Keesokan harinya, kaum perempuan Bani Zafar datang dan mencela Kusman. "Hei Kusman, orang lain keluar ikut berperang, sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah. Apakah kau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Kusman tidak menjawab sepatah kata pun dan memilih menghindar. Namun perempuan itu mengejar dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kamu pergi untuk berperang, sedangkan kau duduk-duduk nyaman di rumah."
Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan, Qusman merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan. Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang dan tombak. Kemudian ia menunggang kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah SAW. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan muslim. Qusman mengambil barisan paling belakang hingga berjalan sampai ke barisan paling depan yang posisi sebagai pelempar anak tombak. Qusman sendiri dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Saat berperang, Qusman membuat takjub para kaum muslim. Semangat dan keberaniannya patut diacungi jempol. Setelah melemparkan tombak, Qusman mengayunkan pedangnya dan menghunus pihak lawan dengan ganas. Orang yang menyaksikan Qusman bertanya-tanya, mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang akan jadi ahli neraka? Banyak tokoh yang terkenal kuat dan zalim dari kaum Quraisy mampu dibunuh dan ditebas oleh Qusman. Tentu saja pengikut Rasulullah menjadi ragu bahwa ia akan menjadi ahli neraka. Qusman terus berperang, mengayunkan pedangnya. Dalam telinganya masih terngiang kecaman dan celaan para wanita yang mengatakan ia seperti perempuan. Hal itu masih membuat Qusman sakit hati. Tak hentinya Qusman mengincar kaum Quraisy untuk dibunuh. Ia sangat lincah dan tak gentar. Saat dirasa menang, kaum muslimin memunguti ghanimah atau barang rampasan. Namun Qusman tidak tertarik dan tetap berperang hingga pedangnya patah. Meskipun patah, Qusman masih bertahan hidup. Qusman menerima banyak luka. Berkat keberaniannya tersebut, banyak darah bersimbah di tubuhnya. Salah seorang sahabat yang bernama Qatadah bin An-Nu'man mendekati Qusman dan memberi selamat pada Qusman bahwa ia akan mendapat kesyahidan. Qusman berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang karena agama, tapi demi harga diriku." Qusman terdengar sangat lemah dan kesakitan. Karena tidak tahan, ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkan ke dadanya sendiri. Ia pun meninggal karena bunuh diri. Ternyata benar kata Rasulullah SAW bahwa Qusman adalah seorang ahli neraka. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi itu sebenarnya tidak baik. Demikianlah sekilas kisah perang Uhud yang mengisahkan seorang yang bernama Qusman yang ikut berperang namun masuk neraka. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.